Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal nyeritain satu film yang ngeri banget deh guys. Judulnya Octo Games. Kalian tahu kan permainan Squid Game yang viral banget itu? Nah, ini ada versi barunya guys, namanya Octo Games. Sama, ini permainan kematian yang bakal cuma ada satu pemenang. Hadiahnya tapi bukan uang. Pemenangnya bakal dapet channel YouTube dengan 115 juta subscribers. Banyak banget kan tuh. Tapi kalian berani ikut permainannya nggak? Oh ya, kemarin aku baru aja upload film yang seru juga kayak gini. Ceritanya tentang anak-anak SMP yang main FF di dunia nyata. Aku bakal taruh linknya di bawah. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys, bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya ada seorang YouTuber yang namanya Jax Pro. Ceritanya dia ini super terkenal banget guys di seluruh dunia. Subscribersnya aja 115 juta. Nah, di konten YouTube terbarunya Jax Pro udah nyiapin 8 permainan dan ngundang beberapa orang buat jadi pemain di kontennya itu. Ada penulis lagu, selebgram, pengusaha, bahkan yang cuma pengen pansos juga ada. Oh ya, walaupun super terkenal, identitas Jax Pro tuh ternyata misterius banget guys. Soalnya di tiap kontennya dia selalu pakai topeng serigala kayak gini. Nah, sebelum permainannya dimulai, Jax ngejelasin kalau video ini tuh bakal jadi kontennya yang terakhir karena akun YouTube-nya bakal dijadiin hadiah buat pemenangnya nanti. Ngedenger itu, para peserta langsung heboh dong. Soalnya kapan lagi kan bisa jadi YouTuber super terkenal secara instan. Nah, selama permainan nanti, orang-orang ini bakal diawasin sama penjaga dengan topeng tengkorak. Ada juga nih badut serigala yang bakal ngasih hukuman buat yang kalah. Di permainan pertama, kalian pernah gak sih main Simon berkata? Jadi mereka harus fokus sama suara perintah yang bilang Simon berkata. Kalau nggak dibilang Simon berkata, gak usah dilakuin. Ini sih permainan bocil ya. Awalnya si penjaga bilang kan, Simon berkata tepuk tangan. Mereka semua berhasil tuh. Dilanjut, dibilang taruh tangan di kepala. Gak ada Simon berkatanya kan. Ada satu cowok yang salah kan nih. Dia langsung dieliminasi. Ngerinya cowok itu langsung dihabisi. Di situ orang-orang ini langsung sadar kalau ini permainan kematian. Sialnya yang berusaha kabur juga bakal langsung ditembak. Jadi ya mau gak mau mereka harus tetap ngelanjutin permainan. Nah, kali ini 12 orang yang tersisa disuruh angkat kaki sebelah sambil tahan nafas. Ada satu cowok yang curang ternyata, nyenderin kakinya di tembok. Gak ketahuan tapi sementara peserta yang gak kuat nahan akhirnya kalah kan. Dan nasibnya sama ya, langsung dihabisi. Setelahnya 8 orang yang tersisa disuruh istirahat nih, terus ganti baju pakai baju khusus. Di situ para peserta cewek pada kumpul bareng, saling muatin supaya tetap bertahan walau sulit. Sementara 2 peserta cowok ini malah ngerencanain hal licik supaya bisa menang. Di sisi lain, Jax dan pacarnya kelihatan santuy aja nih, kayak gak ngerasa bersalah. Jax ngerasa dirinya udah cukup kaya. Jadi setelah permainannya selesai, dia ngajakin pacarnya ini buat pensiun
kabur dan nikmatin hidup aja. Nah, di permainan selanjutnya orang-orang ini bakal main engklek guys. Kalian pernah gak sih? Bedanya di permainan ini tiap orang boleh loncat kalau garis lampunya warna biru. Kalau warnanya berubah merah, mereka harus langsung berhenti. Peserta pertama berhasil nih sampai kotak terakhir dengan aman. Peserta kedua juga berhasil walau hampir kalah. Pas giran cewek ini, si cowok licik sengaja bersiul-siul. Cewek itu jadi susah fokus dan salah ngelompat pas lampunya warna merah. Ya udah deh, dia dieliminasi, dihabisi. Si cowok licik ternyata sengaja biar jumlah pesertanya cepat berkurang. Karena kan nantinya bakal cuma ada satu pemenang. Dia pengen menang. Di sisi lain, supaya rencananya nggak ketahuan, Jax dan pacarnya ngirim pesan ke semua keluarga peserta supaya nggak dicariin. Balik lagi nih ya, mereka masuk ke permainan ketiga. Para peserta harus ngelewatin rumah balon gini dalam waktu semenit. Lagi-lagi permainannya sih emang gampang ya, permainan bocil. Masalahnya di dalam rumah balon itu ada badut kostum serigala yang siap menghabisi siapapun. Sedihnya walau udah berjuang sekuat tenaga dan udah sampai ke ujung, peserta cewek ini dibilang udah ngelewatin batas waktu semenitnya. Jadi dia tetap dihabisi. Nah, karena udah ada peserta yang gugur, 6 orang yang tersisa secara otomatis lolos ke permainan babak berikutnya. Malam harinya diem-diem pacarnya Jax kerja sama nih sama salah satu penjaga. Si penjaga kayak ngasih serbuk beracun gitu. Buat siapa coba nih? Di sisi lain, 2 peserta ini sebenarnya ngerencanain mau kabur. Mereka nunggu si badut serigala lengah kan nih. Sayangnya nggak bisa ya, si badut serigala terus-terusan jaga. Keesokan harinya di permainan keempat, para peserta harus rebut-rebutan duduk di kursi gitu. Setiap ada yang gak dapat duduk, berarti kalah. Kursinya juga bakal terus dikurangin sampai nanti cuma sisa 1. Dan 1 orang itu bakal dapat hadiah tambahan. Kalau dirupiahin 15 miliar guys, lumayan banget kan? Mereka jadi semangat banget mainnya. Dan satu persatu mulai tereliminasi sampai cuma sisa 2 orang nih, si cowok licik dan wanita yang namanya Ruth ini. Kali ini juga aturannya agak beda ternyata. Peserta yang tadi keeliminasi di awal tuh aman di ruangan lain. Sementara 1 dari 2 orang ini katanya bakal jadi pemenang dapat 15 miliar. Yang kalah tapi bakal langsung dihabisi katanya. Nah, si Ruth berhasil ngedapetin kursinya. Si cowok licik ini curang lagi guys. Dia malah nyerang pakai kekerasan dan ngerebut kursinya. Ngeliat itu, 4 orang ini akhirnya sadar kalau permainan ini tuh gak ada aturannya. Makanya walau terus-terusan licik, cowok ini lolos-lolos aja kan, gak kena hukum. Setelahnya si Ruth ternyata dibawa ke Jax Pro guys. Dia ternyata dibiarin hidup. Malahan Jax nawarin dia buat jadi penjaga yang baru. Nah, si bapak botak ini juga ternyata curang guys di permainannya. Diam-diam dia selalu nyogok ngasih uang dong biar posisinya aman. Lanjut ya, permainan kelima lagi-lagi permainan bocil guys. Mereka main petak umpet, mirip kayak permainan sebelumnya. Orang yang pertama ketahuan bakal dihabisi. Setelah waktu sembunyinya habis, si badut serigala mulai keliling nyari-nyari kan. Awalnya cewek rambut panjang ini nih yang hampir ketahuan. Gara-gara ngedenger suara kegeser, badut serigala ini jadi gagal fokus. Cewek itu selamat. Nah, yang nyenggol barang ternyata cowok licik ini guys. Dia juga hampir ketahuan, tapi berhasil kabur. Dan malah kebetulan ketemu sama 2 peserta lain yang sembunyi juga. Cowok licik ini tapi seperti biasa jahat ya. Dia sengaja ngedorong si peserta cewek biar ketahuan. Di saat bersamaan, si cewek rambut panjang terpojok juga. Si penjaga tapi kayak nggak tega gitu, karena ternyata ini tuh si Ruth tadi. Dan cewek yang tadi jatuh udah dihabisi duluan sama si badut serigala. Di sisi lain, Jax ternyata memang curiga sama pacarnya.
Jadi dia nyuruh Ruth buat menghabisi si penjaga waktu itu yang nyerahin bubuk racun ke pacarnya. Keesokan harinya di permainan ke-6, 4 orang yang tersisa main lempar-lemparan bola gitu. Siapapun yang berhasil ngelilitin tali bola bakal menang. Seperti biasa, aturannya sih memang gampang. Masalahnya kali ini bola yang harus dipegang tuh tajam, bisa bikin tangan terluka. Nah, karena jumlah pemain yang tersisa ada 4 orang, jadi permainannya dibagi jadi 3 babak. Di babak pertama, cowok ini berhasil ngalahin si bapak botak. Di pertandingan kedua, cowok licik ini yang menang. Menangnya sih sebenarnya nggak murni. Jadi cewek ini tahu kan kalau cowok ini selalu licik, susah kalau ngelawan dia. Jadi cewek ini diem aja supaya tangannya nggak terluka. Dan di babak berikutnya dia harus berhadapan sama si bapak botak yang kalah juga kan, yang udah terluka kan tuh tangannya, jadi lebih mudah. Dan walau suka nyogok, si bapak botak tetap kalah, harus dihabisi. Dia malah narik kostum si serigala. Kelihatan mukanya, jadi makin ngamuk deh, dihabisi secara brutal. Di tempat lain, serbuk racun waktu itu ternyata dipakai pacarnya buat ngeracunin Jax. Jadi gara-gara konten permainan itu, pacarnya ini mulai takut kan sama Jax. Dia takut berhadapan sama cowok psikopat. Sayangnya dia nggak bisa kabur. Makanya dia nekat mau menghabisi Jax pakai racun. Sayangnya ketahuan dan gagal. Pada akhirnya cewek itu dihabisi sama Ruth yang udah patuh banget nih sama Jax. Lanjut ya, di permainan ke-7 orang-orang ini main hangman guys, tahu gak? Jadi mereka harus nebak huruf satu-satu sampai nanti kalimatnya bisa ketebak dengan benar. Masalahnya karena ini permainan kematian, yang salah tebak bakal kena setrum dong. Singkat cerita, permainannya dimulai dan satu persatu huruf disebutin kan. Si cowok licik salah jawab mulu. Dia jadi kena setrum berkali-kali. Tapi beruntung dia malah bisa langsung nebak kalimatnya, jadi lolos. Nah, karena si licik udah berhasil ngejawab, yang tersisa cuma tinggal 2 orang ini kan. Mereka harus bersaing buat nentuin siapa yang tereliminasi. Si cowok tapi nggak mau nebak dong. Dia terus-terusan diem. Dia jadi kena setrum mulu kan. Jadi ternyata dia tuh suka sama cewek ini. Makanya dia nggak mau jawab, biar cewek ini aja yang lolos ke babak akhir. Pada akhirnya ya si cowok yang mati karena kena setrum berkali-kali kan. Artinya di permainan itu sekarang sisa cewek ini dan si cowok licik aja. Nah, setelahnya di rumah Jax, dia manggil si penjaga kostum serigala guys. Tadi kan kostum wajahnya sempet kebuka di depan kamera. Jax jadi marah dong, identitas mereka kan harus rahasia. Cowok itu akhirnya dihabisi. Keesokan harinya permainan terakhir nih guys. 2 peserta ini disuruh megang bendera. Kali ini tapi pesertanya dibilang gak boleh curang guys, harus main pinter. Awalnya si cewek udah berhasil ngedapetin benderanya. Seperti biasa si cowok licik gak peduli aturan ya, dia tetap ngerebut. Nah, tapi cewek ini sadar gak jauh dari situ ada bendera lain. Dia langsung lari dan megang bendera itu, karena ternyata itu bendera kemenangannya. Sementara si cowok udah curang tetap gagal. Cewek ini yang akhirnya menang, terus dia dibius. Pas bangun, dia ada di rumah Jax Pro. Dan sekarang ini jadi rumahnya. Ada juga password channel YouTube-nya. Sekarang jadi punya cewek ini. Singkat cerita, waktu berlalu. Gara-gara channel Jax Pro, apalagi video waktu itu kan viral banget. Cewek ini sekarang bisa mulai nikmatin kesuksesannya kan. Kasus permainan itu juga sulit diselidiki karena selama ini Jax Pro nutupin identitas aslinya kan. Sampai tiba-tiba ada YouTuber baru yang lagi viral. Gak disangka itu si Ruth dan pacarnya. Pacarnya tuh Jax Pro guys. Mereka ngonten lagi dong. Waduh, gak disangka ya, endingnya malah cinlok. Kira-kira mereka bakal jadi pasangan yang bikin konten psikopat lagi gak ya? Ya, tadi ceritanya. Gimana guys, seru gak filmnya?
kalian tertarik nggak ikut permainan kayak gitu? Duh, mending nggak usah deh ya. Nah, kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye.